Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membuat, nama saya Muhammad Rehan, saya akan melaksanakan pengerjaan soal praktek PBO. Oke, oke, saya akan buat di sini eh, Java Class. App. Saya akan juga buat lagi di sini new Java Class animal. Semua akan saya akan beri faktor jadi cat beli class cat info implements normal override public void color. It's that is yellow. Bagian ke animalnya, void out. Sekarang kita ke bagian main public static void main string publishing arts. Yeah, new my cat new color new, yeah,
Di kelas ini coba kita run. Hmm, ada error, jadi coba kita perbaiki dulu bagian ininya. Oke, baik, coba kita running kembali. Baik, tadi ada sedikit kesalahan di bagian penulisan chatnya. Ini untuk bagian nomor satu sudah selesai di running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan, dengan NIM 23030157067. Jadi hari ini saya jadi lanjut ke nomor 2 untuk TXT. Sebelum itu saya akan menulis dulu file TXT-nya. Nah, ini file save as. Save. Oke, situ balik ke netbin. Gunakan
read student data, read student data, read student data, finish. Sekarang kita masukin yang tadi ini. Copy, lalu kita masukin ke data yang tadi. Ini tandanya nih berarti file txt ini sudah masuk ke bagian admin ya. Oke, udah. Oke, sekarang nih kita lanjut ke bagian pengkodingan. Ini saya saya ganti dulu ke bagian namanya. Keren. Well, ini ini buat nanti leveling namanya. Caranya ya kita properties, lalu di sini sudah. Ah, terus nah, seperti ini. Oke, lanjut. Lanjut sekarang ke bagian try buffer. Buffer.
New buffer header new file header name string line string line system string is nama siswa dari file file line read line in system out
Terjadilah rasa. Nah, ini eh, saya langsung melakukan perubahan nama. Nah, untuk bagian nah, jadi di sini saya melakukan perubahan nama tadi dari jadi biar tidak nabrak, saya ganti yang jadi tidak, namanya berubah. Nanti dicoba kalau nah, saya berubah namanya biar tidak nabrak. Nah, habis itu kita akan mencoba meran sudah mengganti nama filmnya, ganti nama. Dia akan muncul seperti ini, nama data sesuai. Itu untuk yang nomor dua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu saya memateri sekarang kita mau lanjut ke dengan 23,30 atau 5067. Hari ini saya lanjut ke soal nomor 3. Soal lanjut. Oh, nomor 3. Hmm, oh, ini ngikutin yang ada di soalnya. Jadi semuanya sudah ada di soal. Kita akan melaksanakan pengkodingan. Kemudian source. Kita save, save. Bisa mungkin.
Cannot apa ya, divide by zero. Divide by zero. Finally, loh, sistem. Nanti untuk bagian exceptions kelas yang sesuai dengan ini nomor. Jadi ini yang sesuai dengan soal yang nomor 3. Jadi kita diminta buat menjelaskan program ini, hasil orbitnya seperti apa dan penjelasannya bagaimana. Jadi untuk lebih lanjutnya saya akan running program ini dulu. Program yang sudah ditulis oleh saya tadi yang sudah di code. Ya, hasilnya. Final block 5 result 5. Jadi eh, program ini mendeklarasikan tiga variabel yaitu A 40, B 4 dan C-nya 4. Variabel ini disisipkan untuk menyiapkan hasil perhitungan. Yang pertama, program ini masuk ke block try dan mencoba block try dan mencoba untuk menghitung nilai research dengan operasi min A dengan 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 operasinya A plus min A A, sam- A sama dengan B min C. Ini bisa kita lihat A bagi A bagi B min C, lalu dan karena B min C sama dengan 4 plus 4, 4 min 4, 4 dan 4, maka hasilnya 0. Ini menyebabkan pembagian 0
pembagian nol sehingga langsung melempar ke arithmetic exception. Tadi karena ini hasilnya 0, 4 tambah 4 dari hasilnya 0. Karena terjadi exception, program ini langsung lompat ke blok catch arithmetic computation AI. AI. Setelah blok catch lalu program ini mengeksekusi blok try dalam progres mencetak kas di dalam blok finally untuk mencetak program final block. Ini untuk mencetak final block. Jadi setelah block catch, program selalu mengeksekusi blok finally. Apapun yang terjadi yang pun terjadi di try atau di catch di dalam blok finally. Dan program cetak finally block nih. Jadi kayak gini. Jadi nanti bakal first finally block. Lalu kemudian diselesaikan dengan try catch and finally. Try catch finally, program melanjutkan ke baris berikutnya, yaitu kembali ke result yang A. Nih, bakalan proses ke bagian ini A sama dengan B plus C, yang dimana A, B plus C itu benar 4 plus 4 sama dengan 8. A plus 4 sama dengan 4, dan lalu nilai A-nya ada 40, jadi 40 bagi 8 itu sama dengan 5. Jadi, kalau misalnya kita lihat nih, sistem dot print result, result plus result, jadi result dari A bagi B plus C, A-nya kan 40, B-nya ini kan B-nya kan 4, C-nya juga 4, jadi hasilnya 8, 40 bagi 8 hasilnya 5. Jadi eh, kalau misalnya di running, hasil resultnya itu adalah 5. Jadi ya, eh, jadi baik, itu aja mungkin penjelasan nomor 3 dari saya. Dan hari ini lanjut ke soal nomor 4 dan soal nomor 5 tentang pembuatan GUI, dan saya akan menjelaskan dulu ini untuk yang bagian nomor 4. Dan oke, langsung ke menu bar bagian atas ini file, import, create, search, visualization, dan report. Yang berfungsi untuk menu digunakan untuk melakukan fungsi dasar aplikasi seperti membuka file, mengimpor data, dan membuat entitas baru untuk mencari data, dan modalitas baru menjadi menampilkan visualisasi juga, dan membuat laporan, membuat, import, dan untuk mencari file. Ini bagian menu bar bagian atas. Lalu quick access yang bagian kiri, ini kita dapat files, code, cache, queries, and report. Ini files yang dimana tempat untuk tempat pengelolaan file yang diimpor atau dibuat. Lalu ada codes yang mengatur membuat kode untuk kategorisi data. Lalu ada cache, lalu ada cache management unit. Ini adalah management unit analisis suatu responden. Lalu ada queries membuat pencarian untuk memilih data. Lalu ada report merupakan hasil itu bisa kita gunakan dengan laporan analis. Lalu bagian toolbar nih, di sini saya sudah juga menambahkan icon-iconnya agar lebih menarik. Ada dokumen, supply data, Microsoft Excel data, web data, teks, TXT, dan juga email. Dan ada juga bagian search. Fungsi dokumen ya untuk mengimpor file dokumen seperti Word, PDF. Lalu ada survei data, ini untuk mengimpor hasil data yang sudah survei. Microsoft Excel data ini untuk mengimpor data yang berupa hasilnya Excel. Untuk web, ini untuk mengimpor data dari web. Dan text file untuk mengimpor data yang berupa text file, dan juga email untuk mengimpor data dari email. Search ini ikon untuk fitur pencarian dalam data. Lalu ke bagian main workspace, ini area kerja. Ini area kerja utama, ini menampilkan preview line dan tombol confirm. Area ini digunakan untuk menampilkan pratinjau file yang diimpor. Data tersebut dikonversi untuk diproses lebih lanjut. Oke, yuk kita run aja. Ini hasilnya.
Itu yang buat nomor 4. Sekarang kita coba untuk bagian yang nomor 5. Nah, di sini kita mulai dari bagian seperti tadi, tombol bagian atas. Kita dapat compose, spam, dan refresh. Compose tombol untuk membuat email baru, spam itu untuk tombol memindahkan folder email ke bagian ke folder spam. Dia bila ada email yang sifatnya spam, ini bisa masuk ke sini. Refresh ini tombol ini untuk membuat ulang tombol baru, bisa ada email yang masuk dan segala macam, itu kita bisa lihat refresh. Nah, lalu ada yang di bagian panel folder nih yang sebelah kiri ada draft, inbox, send, and trace. Fungsi inbox itu untuk kotak masuk, draft itu draft email yang belum terkirim, send itu artinya yang sudah terkirim, trace ini email yang sudah dihapus. Lalu ada panel daftar atas tengah nih, subject, prompt, date, dan size. Untuk ini penampilan ringkas saja dalam folder yang sedang dibuka. Lalu ada panel detail email, ini from, subject to. Ini kayak from menampilkan pengirim email, subject to isi emailnya apa, to untuk pada siapa dikirimnya. Lalu ada reply and forward. Reply untuk membalas email dan forward untuk meneruskan email ke penerima lain. Lalu ada mail content. Mail content ini sebenarnya isinya area besar untuk melengkapi isi email. Ini untuk saya mau nulis apa-apa lagi tentang emailnya seperti apa. Jadi penjelasannya seperti itu. Dan ini juga ada bagian ini bagian terus ya, langsung aja kita running. Dan ini sudah sesuai dengan ketentuan nomornya 67, 67, 67, 67, 67. Sini juga udah sesuai dengan ketentuan 67, 67, 67. Langsung di run. Nah, hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan UAS nomor 4 dan 5 dari